Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertemu lagi, biasa, saya Khalil Sadewo di NU Corner. Kita juga kembali dengan narasumber yang pernah saya undang di podcast kali ini. Ada Kang Ahmad Sururi, Ya. Dr. Ahmad Sururi, MPhil. MPhil ya, kalian banget. Lupa saya. Harusnya ingat karena beda sendiri. MPhil, Master of Philosophy. Apa filosofi kan? Filosofi. Malu dengan beli bahasa Inggris kan. Beliau hari ini tidak sendiri, ditemani kolega di Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama. Kang apa siapa? Saya kenalnya Noval Maliki. Itu sudah lengkap. Oh, Tanpa Dokter gelar, tanpa atau- legar, tanpa Calon. gelar, tanpa gelar. Kandidat dokter. kandidat dokter. Amin. Kalau tidak salah itu apa tuh? Dokter dalam huruf apa ya? Saya pernah baca Chan. tuh. Chan, C. Iya, Chan dapat Chen. Itu orang lain, saya nggak pernah pakai gelar. Oh itu aduh, belum Belum Saya layak. doakan, saya doakan. Amin, Biar amin, cepat digelari dokter. Amin. Dan yang menarik dan unik itu saya dengan Kang Noval ini berada dalam satu grup yang banyak. Jadi mesasnya keluarga besar NU itu kita banyak yang sama kayak. Bahkan grup wartawan juga. Iya, bahkan ada di luar NU itu. Ketemu lagi dengan Kang Noval. Pernah saya dia ini ketemu mana? Pokoknya kalau WA saya rame itu ada 10 atau lebih grup itu Kang Khalil pasti. Jadi apalagi sekarang kan di LTN saya. Saya wajib nge-share itu. Oh, iya. Jadi mohon maaf Bang ya. Iya. Memorinya sering dihapus. Nggak terganggu, HP saya nggak terganggu. Ya. Kalau pertemuan pertama saya dengan Kang Ahmad Sururi atau Kang Uyi ya, biasa dipanggil, itu kita membahas tentang semua program lah. Hari ini saya spesifik akan membahas tentang rencana NU atau rencana Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama mengawal pembentukan awalnya institut apa itu dah? Institut Teknologi. ITSNU. Institut Teknologi Said. dan Sains NU awalnya. Tapi saya dengar-dengar nih bocorannya ternyata berubah pikiran dan akan naik satu level ke universitas. Benar nggak kan? Iya, betul. Jadi kita hasil dari beberapa perbincangan dan diskusi dengan petinggi-petinggi PCNU, ya, baik dari tingkat syuriah maupun tingkatan fidyah, itu diantaranya bahwa ingat ketika pelantikan itu ada menyampaikan bahwa kita harus sesuai dengan kalau nembak burung jangan pakai apa namanya? Senapan biasa atau gimana? Jangan pakai rudal. Tank. Oh, jangan pakai tank. Iya. Jadi harusnya sekalian saja bahwa tembakannya bagus dan alatnya bagus, kemudian sasarannya juga sesuai. Jangan besar di ini. NU berarti memiliki sumber daya manusia yang sangat baik dan bagus, tapi sasarannya juga harus besar juga. Di antaranya bahwa ITSNU awalnya yang ingin kita dirikan, tapi akhirnya kita ingin pada tingkatan universitas, karena nanti di universitas harus terbentuk beberapa fakultas, ya, fakultas yang dipersiapkan dan beberapa prodi. Jadi dari situ bahwa kita memang membutuhkan juga wadah yang lebih besar universitas karena terkait dengan kebutuhannya. Iya, kebutuhannya. Contohnya ada di Fakultas Teknologi tekniknya itu diantaranya kita akan membuka teknik industri. Apa alasannya? Karena ada teknik industri itu nanti spesialisasinya kepada teknik tekstil. Ya, prodinya nanti prodi tekstil. Mencetak SDM di SDM, iya. tekstil ya. Karena kebutuhan kita bahwa di daerah Cirebon banyak misal perajin-perajin batik, nah itu ya, yang nanti akan tentu tugas dari perguruan tinggi menyiapkan tentang bagaimana teknik pewarnaan dan sebagainya. Nah itu maka kita menyiapkan itu. Oh, dipilih karena pasarnya memang Cirebon. Betul, iya. Peluangnya Banyak karena
tentu selain daerah-daerah lain yang menghasilkan batik ya begitu, di Cirebon ini ada terpusat dan sentranya terpusat, perajinnya juga sangat banyak begitu, dan ini menjadi tradisi juga bahwa dalam sejarahnya kuat. Maka saya kira butuh namanya secara pendidikan itu kita harus menyiapkan SDM-nya juga sesuai dengan kebutuhan. Lokus Kabupaten Cirebon. Iya. Kang Novel, Ya. ini kan awalnya perguruan tingginya ini institut kan, Ya. kemudian kalau bahasa saya itu naik satu level kan di atasnya universitas. Betul. Apa yang perbedaan signifikan ini? Karena Kang Novel ini sepertinya berpengalaman soal perguruan tinggi kayaknya. Oh, enggak juga sebetulnya. Saya mesti kalah jauh pengalaman sama ketuanya gitu. Oke, mengapa kita lebih memilih sekarang ke universitas ya? Sebetulnya proposal itu baru tadi malam saya revisi. Awalnya itu draftnya masih institut ya. Tadi malam saya revisi, kemudian juga karena universitas, dan di syarat universitas itu ada 8 prodi. Prodi apa fakultas? Prodi. Fakultasnya berapa? 4 fakultas. Dan harus terisi semua ya, harus. apa namanya? Harus dua-dua tak? Harus semuanya. Enggak, Yang penting ada 8 jurusan itu. Oh. Ya. Dan sepertinya apa landasan mengapa kita memilih universitas ya? Karena saya lihat memang Cirebon itu kan potensial. Kita tidak bisa hanya memilih satu disiplin keilmuan, satu bidang misalkan teknologi dan sains. Padahal kita bisa memaksimalkan potensi yang ada, apalagi kalau melihat basic keilmuan dari teman-teman yang ada di LPTNU juga sebetulnya sangat minim yang basicnya dari sains. Jadi kenapa kita tidak berpikir lebih besar kemudian sehingga warga atau Nahdien yang muda-muda calon mahasiswa juga punya pilihan yang relatif lebih banyak, tidak hanya terkonsentrasi pada teknologi sains. Nah, itu tadi Kang Uyi sudah bahas soal ada industri ya, teknologi industri. Tadi malam sebetulnya saya menambahkan juga di fakultas sainsnya itu. Ya. Jadi nanti ada perikanan sebetulnya. Ya. Karena sekali lagi kita memang melihat apa sih potensi yang ada di Cirebon. Kan. Dan kita melihat garis pantai di Cirebon kan sebetulnya cukup panjang. Kan, dengan banyak balong. Kemudian juga ada yang dari sisi selatannya mungkin banyak yang kolam-kolam ikan. Punggung sampai Losari kan ya. Nah, iya, itu kan luar biasa. Padahal selama ini kan kita melihat sebetulnya secara industri ya, ini belum maksimal ya pengolahan terkait perikanan. Maka saya masukkan juga tadi ada jurusan perikanan, jadi nanti itu ke depan bisa sangat bagus. Soal paling urgen mungkin tantangannya ya, kenapa memilih universitas. Saya kira tantangan terbesar justru memang ketika kita menentukan sumber dayanya. Tadi kita sudah sumber daya manusia untuk dosennya. Atau tenaga kependidikannya juga mungkin ya? Iya, karena ada banyak prodi kan dengan beragam disiplin keilmuan jurusan gitu. Tentu kita harus mencari figur-figur atau SDM yang memang sesuai dengan syarat masing-masing jurusan itu. Oh ya, mungkin fakultas tadi belum disinggung ya. Ya, ada 4 fakultas, ada fakultas pendidikan, ya. Kemudian juga ada humaniora. Ada saintek, ada kemudian teknologi dan informasi. Cukup Bang, sampai dulu ya. Siap. Perbedaan berarti antara institut dengan universitas itu berarti hanya pada soal kuantitas fakultas dan prodi atau gimana? Oh iya. Kenapa universitas lebih banyak itu kan karena secara keilmuan mereka lebih beragam. Kalau institut itu dia hanya fokus pada satu rimpun keilmuan. Berarti hanya pada kuantitas fakultas saja ya? Iya. Pada levelnya, rumpun keilmuannya itu hanya spesifik. Makanya namanya kan biasanya spesifik. Ada institut, teknologi dan sains. Jadi fokusnya hanya ke situ. Dia tidak bicara misalkan tidak ada pendidikan di situ dan lain sebagainya. Semakin bawah semakin spesifik. Ya? Semakin spesifik. Misalnya sekolah tinggi, akademi di bawahnya itu. Iya. Oke kan. Yep. Ini yang menarik begini kan. Ini kan technical knowledge ya. Banyak kan berarti kan sains dan teknologi itu kan. Cirebon itu kan ada ITB kan. Nah ITB itu kan hampir irisannya sama dong dengan ini. Gimana itu kan? Siap bersaing atau memang kita ambil irisan lain gitu? Ya, kita memang harus
juga bisa ini ya menerima tentang bahwa hari ini kita butuh yang namanya kompetitor, dan kompetisi itu hal hal yang biasa. Harus itu malah ya. Harus ya. Jadi saya kira tidak ada masalah juga. Kalau misal ITB membuka suatu jurusan yang ini, saya kira bisa nanti UNU juga. Apalagi UNU Kabupaten Cirebon ini, ya kita basisnya memang itu sangat kuat. Saya kira hampir berapa persennya ya, itu bisa dikatakan 80%. Cirebon ya warga NU yang selama ini kita belum mewadahi itu. Maka saya kira kalau ada ITB, kemudian di sini ada beberapa kampus yang umum, itu hal yang baik untuk sebagai kompetitor, saya kira itu. Segmentasi juga mungkin bedanya. Betul. Iya mungkin kan beda juga kan. Semisal begini, semisal segmentasinya ada FKIP semisal. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu. Di UNU Kabupaten Cirebon ini nanti lebih kepada pendidikan kimia semisal, pendidikan fisika begitu. Yang saya kira di perguruan tinggi lain juga belum ada begitu. Nah, kemudian ada yang lain semisal humaniora ya. Humanioranya nanti ada filsafat begitu. Kira-kira tidak ada di yang lain. Iya, kan? itu. Karena itu kan semangat awalnya kan tidak boleh gitu kan. Iya, tidak boleh ada jadi yang sama, terutama kan banyak keluarga besar NU yang jadi kita tidak pernah tidak akan menyentuh wilayahnya, terutama perguruan tinggi yang memang basisnya NU begitu. Karena yang selama ini semisal di basis agama begitu ya, kemudian ada di sekolah tinggi kesehatan semisal, ya sudah, kita kalau nanti bukanya adalah fakultas kedokteran semisal begitu, kalau nanti ke depannya begitu. Jadi tidak misal kepada prodi kebidanan atau akper itu, karena sudah ada wilayah itu. Jadi gitu. Fakultas kedokteran. Tentu di perguruan tinggi lain ada, misal di Cirebon ya fakultas kedokteran, ya itu enggak masalah begitu. Yang penting saya kira karena kita ada suatu kebutuhan ya, tetapi juga ada wilayah-wilayah yang membatasi, kita jangan sampai mengambil tadi ruang atau wilayah yang lain. Terutama keluarga besar. Terutama. Gitu. Justru tadi kan apa yang Kang Uyi katakan ya. Jadi justru kompetitor itu positif. Ya. Untuk mengukur kan jauh mana sebetulnya posisi kita itu kualitasnya di mana kan, sangat positif. Nah, berikutnya nih kan. Kira-kira prosesnya akan berapa lama dan step by stepnya seperti apa gitu. Mungkin kan. Oke, sebelumnya saya ingin sedikit bicara soal kompetitor ya. Kompetitor kita ada dua hal yang sebetulnya kita haramkan itu. Yang pertama haram untuk kita buka gitu. Yang pertama kita haram membuka jurusan yang itu memiliki irisan sama dengan perguruan tinggi yang sekarang sudah ada di kalangan NU ya. Untuk ada sekolah tinggi, mayoritas sekolah tinggi, kemudian akper. UNU Kabupaten Cirebon tidak akan membuka jurusan-jurusan itu. Jadi aman ya. Jangan khawatir ya. Aman ya. Yang kedua, kita juga tidak memposisikan perguruan tinggi negeri seperti ITB tadi itu sebagai kompetitor. Tentu saja ya apapun aspeknya apapun aspeknya saya kira tidak equal lah. Kalaupun kita mau mencari kompetitor mungkin dari tetangga sebelah gitu yang sudah mapan dan sudah bagus gitu kan. Dan itu pun saya sebut namanya nggak perlu juga sudah tahu sebetulnya kan. Meskipun kalau kita riset ya, mayoritas mahasiswanya itu kan jadi kalangan nahdliyin juga sebetulnya. Itu kan eman-eman sebetulnya aset yang kemudian tidak kita garap secara maksimal. Itu salah satu pandangan kita kenapa juga ke UNU ya. Kemudian tadi terkait tahapan. Ya step by step atau sampai di mana ya? Kapan kira-kira ini kan masyarakat terutama warga NU butuh tahu nih kayaknya kapan sih gitu. Kan ini luas sekali menurut saya. Oke, siap. Tadi sempat kita bincang-bincang dengan Ketua PC, Kang Aziz. Sebetulnya tahun depan, insya Allah kita sudah dapat menyelenggarakan itu. Tahun depan 2024 sudah bisa dieksekusi. Kita sudah bisa, insya Allah sudah tahapannya di 2024 itu pokoknya target kita itu sudah bisa menyelenggarakan perkuliahan. Luar biasa. Oke.
Dan dalam minggu-minggu ini, minggu depan kita akan sounding ke PBNU karena ini kan perguruan tinggi yang secara resmi ada di bawah PC dan kemudian juga ada di bawah PW dan PB ya. Kita resmi, UNU-nya UNU Kabupaten Cirebon, orisinil dari PCNU, kemudian kita akan sowan minta pendapat karena syarat untuk pendirian perguruan tinggi juga nanti ada dari persyarikatan dari PB itu. Jadi organisasi. Iya, perkumpulan. Persyarikatan. Menggunakan perkumpulan. Iya. Gitu. Kang, ya. Di Cirebon ada UNU kan, sudah ada UNU. Ya ini kita perlu juga kan masyarakat tahu ini, jangan-jangan ini saingan kan, padahal kan enggak. Yang menarik lagi drama ini juga kan, ya lagi naga-naganya lagi bikin UNU kan. Nah ini bagaimana kan, UNU Kabupaten Cirebon dengan UNU yang sudah ada gitu kan. Saya kan perlu dibahas, kalau nggak dibahas pasti masyarakat warga NU tanya ini sudah ada UNU gitu. Sekarang UNU Kabupaten. Iya. Jadi betul apa yang tadi disampaikan Kang Nopal bahwa tahapan minggu depan ini kita akan sounding ke PBN. Artinya nanti bagaimana keputusan PBNU itu. Persoalan dengan ada keterkaitannya juga ya. Mungkin termasuk itu kan ya. Mungkin juga PBNU punya kan? Iya. Punya. Di sini juga punya sikap ini. Betul, ya. Iya. Jadi nanti bukan dari LPTNU, biarkan memutuskan biarkan mereka. Dan keterkaitan itu karena begini, di UNU yang ada, yang sudah ada di ibu kota itu, secara institusi itu menggunakan nama universitas, gitu ya. Di universitasnya itu Nahdlatul Ulama tadi yayasannya. Nah di sini saya kira nanti bagaimana tinggal kebijakan PBNU seperti itu. Begitu juga bahwa nanti kalau UNU Kabupaten ini juga berjalan begitu, ya itu yang memutuskan dan sebagainya atau mau diakuisisi atau yang lainnya itu urusan ini. Sebagai owner dan PB kan betul. Yang jelas bahwa LPTNU, PCNU di sini adalah sebagai pelaksana teknis, ya hanya sebatas menyiapkan dan apa yang diperlukan untuk mendirikan perguruan tinggi UNU Universitas NU ini di kabupaten. Maka salah satu yang membedakannya adalah UNU yang ada di PCNU ini adalah UNU Universitas Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon itu. Biarkan kalau secara wilayahnya di kota ada tapi itu juga nanti akan kembalikan kepada bagaimana sikap PBNU untuk memutuskan itu. Gitu. Kita serahkan sebenarnya bukan kompetensi. Iya, tapi kita tetap jalan ini untuk mengusung mendirikan proses ini. Gitu. Tadi yang belum terjawab step by step itu misalnya awalnya apa kemudian sampai pada membuka itu apa? Iya, jadi betul. Tadi 2004 disampaikan oleh Kang Ajis dan 2004 kita bisa mengeksekusi. Salah satunya adalah tahapan awal kita di sini menyiapkan secara administrasi. Ya, administrasi kita sudah siapkan betul. Nanti tinggal kita bicarakan tadi dengan PBNU, kemudian administrasi juga terkait nanti pendirian ini hubungannya dengan dikti. Nah ini seperti itu. Jadi minggu-minggu sekarang saya juga nanti akan proposalnya sudah siapkan sudah dulu, siap, ya? Iya sudah siap. Ke PB dulu apa ke dikti dulu? Ke PB dulu. Ke PB dulu karena tadi terkait dengan bahwa UNU Kabupaten ini dibawa oleh perkumpulan Nahdlatul Ulama PBN secara resminya ini. Betul. Nanti setelah itu kita persiapkan untuk administrasinya ke dikti yang membawahi universitas ini. Kemudian ya apa kebutuhannya nanti kita sudah siapkan. Di antaranya tahapan nanti setelah itu adalah menyiapkan gedung. Dan gedung kita sudah putuskan oleh Ketua Tanfidiyah PCNU Kiai Aziz bahwa gedungnya adalah sementara di sini. Kita mulai di sini. Di sini, ya. Nanti tugas PCNU juga itu menyiapkan lahan, lahan nanti sekian hektar dan sebagainya untuk mendirikan bangunan kampus itu. Jadi saya kira 1 tahun ini adalah menyiapkan administratifnya. Tahun berikutnya itu sudah memang
mulai, termasuk administratif itu rekrutmen dosen dan sebagainya itu sudah dilaksanakan tahun-tahun sekarang sampai nanti 2024 kita ada momentum yang saya kira penting juga. Begitu juga momentum itu digunakan untuk PCNU untuk mendirikan ini. Saya kira itu. Jadi tahapannya iya target. Jadi siap diadakan ketika sudah ada izin ya berarti ya. Betul. Izin penyelenggaraan berarti Iya. dari Dikti berarti ya. Dari Dikti. Nah, pertanyaan begini Kang. Seandainya ketika nih Kang kalau barangkali bisa jawab. Seandainya KPBNU itu kemudian PBNU bilang kayaknya masih mending nama lain gitu misalnya, atau jangan universitas lah misalnya. Nah, bagaimana sikapnya? Atau jangan-jangan sudah komunikasi sebelumnya gitu kan? Sebelumnya sudah ada komunikasi Oh iya. by WA ya, dan responnya saya kira sangat positif ya. Saya kira tidak mungkin sepertinya secara logika juga PBNU mendowngrade usulan kita dari universitas lalu suruh bikin akademi saja gitu kan, nggak mungkin juga ya. Barangkali lebih realistis menurut Enggak. mereka ya. Nah, kita di proposal itu sebetulnya kan kita sudah suguhkan apa latar belakang pendirian universitas ini, kemudian juga kita paparkan kan juga sebetulnya pasar di Cirebon itu, sehingga mengapa kita memilih jurusan-jurusan yang ada itu sudah ada, termasuk juga tahapan-tahapan sampai kemudian perkuliahan dimulai tahun depan itu sebetulnya sudah clear ya. Tinggal nanti kita sounding ke PB, dan saya kira kekhawatiran itu insya Allah tidak terjadi ya, bahwa kemudian ada dinamika, tapi saya yakin sepenuhnya tidak akan mengganggu proses pendirian UNU Kabupaten Cirebon. Untuk sementara ada Kabupaten Cirebon. Jadi momen by momen sebenarnya komunikasi kayaknya. Iya. Berarti kalau di atasnya tuh PB-nya atau LPTNU ya tuh? Ke PB langsung. Ke PB langsung. Ke PB. Tapi difasilitasi oleh LPT. Iya. Tapi kan eksekusi terkait perizinan segala macam ya harus di PB. Perkumpulannya itu. Untuk izin itu saya dengar-dengar kan ya, wah nggak hanya 1 miliar 2 miliar itu. Iya kan, kalau nggak salah universitas puluhan ya, kalau nggak salah. Itu siap ya secaranya. Iya. Oke. Iya, jadi kita karena di bawah perkumpulan PBNU itulah yang nanti akan. Jadi bukan di PCNU dan LPTNU kabupaten ini hanya yang menjalankan teknisnya. Itu persoalan perizinan dan sebagainya itu adalah yang memfasilitasi PBNU. Ini lewat itu saya sudah Ketua Tanfidia dan saya selaku LPTNU kabupaten itu sudah berbicara, sudah sounding ke pihak LPTNU, baik LPTNU maupun LPTNU pusat ya, maupun di PBNU. Gitu. Oh berarti itu menjadi unit pendidikannya PB gitu, seperti Unusia gitu ya? Iya. Berarti nanti akan disokong penuh gitu oleh PB gitu. PB ya? Betul. Nanti operatornya kita, penyelenggara, kemudian pengelolanya kita. Oh ya, soal tadi dana ya, sebetulnya pengajuan itu setiap jurusan sekarang itu kalau ada kita mau membuat jurusan baru itu 500 juta sebetulnya anggarannya. 500 juta. Oh, untuk apa izin atau untuk apa itu? Enggak, bukan izin. Jadi kampus yang mau membuka prodi atau jurusan baru itu kan harus menyiapkan gaji dosen, kemudian operasional dan lain sebagainya sampai 4 tahun ke depan. 500 juta. Asumsinya itu 500 juta. Saldo mengendap. Ya. Nah, itu kita membuat minimal kan ada 8 jurusan ya, jadi ada 4 miliar. Dan saya kira itu udah selesai kalau tadi udah beres itulah. Termasuk nanti gaji dosen minimal 2 tahun ke depan juga sudah kita hitung-hitung ya. Dengan mempertimbangkan satu jurusan itu ada 6 dosen tetap ya, sesuai dengan kriteria Pendikti. Ini kan kalau mau kita ngayal tempatnya strategis ya. NU kan awal-awal kan, ya memang NU kan banyak ruang-ruangnya kan ya, banyak ruang-ruangnya banyak, ada 10 sih, ada lebih. Nah yang ideal gitu tempatnya di mana kira-kira? Ideal. Saya kira dimanapun ya itu kita tentu harus mencari tempat yang ideal ya. Tetapi tidak dipikirkan soal strategis, yang penting ada gitu ya. Gini maksud saya itu nanti yang berbicara itu adalah pihak PCNU. Iya, jadi LPTNU ini karena yang punya data juga yang bagaimana misal menyampaikan juga kepada pihak-pihak baik
dari pemerintah daerah ataupun swasta itu, maka di situ. Dan di PCNU juga ada lembaga wakaf, artinya Oh nanti iya bisa iya. data-datanya itu. Di antaranya itu kita yang hal-hal yang terkait khususnya untuk lahan dan sebagainya itu yang Daftar ke mengusahakan dari PCNU PCNU. gitu. Iya, Hanya teknis perizinan gitu, iya, Iya. itu. proses pendidikan apa Ya, namanya nanti gitu dari belajaran gitu ya. PTN. Iya. Ini sih hanya kan kalau gitu kan. Hmm. Kalau kepengenan lah Iya. kalau bahasa Cirebon kalau harapan ideal. Kalau saya nih kan, kalau saya nih Nah, idealnya menurut saya nih ada yang ngimpi kan. Itu kan terserah nanti. Iya dong, iya dong. Iya. Idealnya di bayangan saya itu di sekitar Plumbon. Nah. oh, Di sekitar Plumbon alasannya jalur bypass, jalur tol pintu masuk keluar tol gitu kan. Kemudian kalau di Sumber sudah banyak ya. Nah, saya kalau Kang Khalil mimpi itu mesti ada basis datanya gitu. Mungkin Iya. ada tanah nganggur atau tanah apa pasti ada datanya gitu kalau Kang Khalil mimpi itu. Barangkali ada usulan gitu. Kalau Pemda nih kayaknya, ya Oh, bocoran nih. oke. Ada, tapi desa di sekitar ITB dari samping. Oh, ITB. Tinggal tuh ada. Malah enak. Nah kalau di samping itu masih lebar tuh. Nggak tahu tuh punya korporasi atau komoditas saya nggak tahu. Oh. Barangkali aja nanti korporasinya warga NU. jadi gini Kang Khalil, ini tadi saja kita sudah berbicara tentang bagaimana kedepannya tentang mengenai pengadaan lahan itu, dan Ketua Tanfidia PCNU itu sudah membaca ini kira-kira di mana dan di mananya itu. Tinggal nanti langkahnya dan kerjanya itu kapan dimulainya. Saya kira mungkin sambil berjalan kita menyiapkan administrasi ya begitu. Bagi Ketua Tanfidia juga Kiai Aziz itu sudah menyiapkan mana wilayah tanah yang bisa digunakan untuk pendirian kampus ini. LPTNU fokus saja ngawal Fokus, perizinan, ya. terus belajar gitu. Karena begini Kang Khalil, LPTNU juga itu tidak lepas dari bagaimana tanggung jawabnya ke PCNU begitu. Iya. Jadi di situ kita bukan LPTNU yang mendirikan perguruan tinggi, tapi ini yang mengeksekusi untuk teknisnya dan sebagainya itu adalah LPTNU, tanggung jawabnya ke PCN. Maka pengajuan pendirian ini pun ya LPTNU melalui PCNU ke pusat gitu. Ini kan kampus yang dimiliki keluarga besar NU itu rata-rata pendidikan syariah gitu kan, ekonomi Islam gitu kan. Itu untuk mencari SDM gampang kan. Jadi saya itu S2 meskipun S2 nggak pernah kelar kan. Di IAIN itu ya satu angkatan itu pasti tuh kadernya itu banyak kan. Banyak ya. Jadi S2 S3 tuh ketemu lagi wah Bung Endo gitu. Jadi banyak SDM itu kan. Nah pertanyaannya adalah kalau urusan ini kan sains dan teknologi gitu. Itu menurut saya sih susah nyarinya. Itu langkah-langkahnya sudah disiapkan ini. Sudah disiapkan dan kita sudah bicarakan itu persoalan itu. SDM diantaranya adalah yang memang kita fokuskan setelah administrasi itu. Bagaimana langkahnya? Diantaranya bahwa dasarnya warga NU khususnya itu SDM-nya melimpah. Sebenarnya. Baik tadi yang terkait teknologi ataupun sains dan sebagainya itu limpah. Cuman ini belum terdeteksi aja. Nah, caranya bagaimana? Kita memanfaatkan orang-orang yang memang stakeholder yang di bidangnya itu. Katakan di sini ada ada mantan rektor ataupun yang lain, kita manfaatkan itu. Nanti mereka memberikan link jaringan, kira-kira menghubungi siapa dan sebagainya. Profesor IT banyak, saya kira orang NU itu baik di pusat ataupun di daerah. Di Jawa Barat juga itu. Karena cuman mungkin nanti yang seperti ini belum teridentifikasi aja belum teridentifikasi. Salah satunya nanti ya tadi juga sudah dibicarakan dengan kayak Aziz bahwa salah satunya kita untuk mengidentifikasinya adalah melalui forum diskusi, forum FGD, forum diskusi group itu. Nah disitulah baru nanti berbicara di sini ada SDM yang ini dan sebagainya. Atau memanfaatkan jaringan-jaringan dari orang-orang yang hadir di FGD itu. Gitu. Iya. Mungkin juga ini ya perlu kita buka juga ya pengumuman. Jangan-jangan kalau dibuka pengumuman
ini kan kita tidak bisa mengidentifikasi ya. Iya. Ya. Sebenarnya banyak saya yakin gitu kan. Banyak, Yang banyak. kayak pengurus LTN kan gitu. Iya, Mas iya. Andri ini Iya, kan. iya. Orang Iya, nggak tahu itu iya. perlu nggak dibuka pengumuman Rekrut. gitu. Sangat perlu ya. Karena apa? Saya kira meskipun ini namanya UNU Kabupaten Cirebon, tapi mindset kita jangan terkotak hanya pada wilayah Cirebon. Iya, Gitu kan. terkungkung oleh Iya, wilayahnya. makanya ada open recruitment SDM atau dosen itu kan nanti sifatnya ya nasional. Dosen dari mana saja yang bersedia untuk mengajar di UNU Kabupaten Cirebon, kemudian layak lah atau sesuai dengan kriteria yang kita tentukan, tentu harus NU kan? boleh harus NU tapi tidak harus punya Kartanu kan? Katakan asing kan? Katakan asing tadi di acara kita dengan wartawan itu. Iya. Ada kader gitu kan, Iya. ada orang yang bukan kader NU tapi Iya. mencintai NU. Iya. Atau Iya. jangan-jangan orang non NU juga yang Boleh, nggak apa-apa. tapi dia karena Oke, secara keilmuan misalkan dia sangat layak dan orangnya juga bersedia untuk mengajar, saya kira bicaranya ilmu kita ya. Ilmu itu kan tidak ada sekat-sekat itu. Ya, soal NU atau bukan tinggal kita naturalisasi. Saya kira selesai dinaturalisasi juga. Gitu. Jadi mungkin nanti skalanya open recruitment itu sekali lagi bukan hanya dibatasi pada wilayah Cirebon dan sekitarnya, tapi memang sifatnya nasional. Dan saya kira kalau melihat dinamika atau progres yang ada di perguruan tinggi yang umum itu, prodi atau jurusan yang kita pilih itu memang jurusan-jurusan yang memang selama ini cukup menarik lah, punya daya tarik terhadap calon mahasiswa. Kita tentu kita tentu tidak membuka jurusan yang memang itu terancam gagal. Intinya gitulah. Kita akan memastikan jurusan yang kita ambil itu memang memiliki daya tarik terhadap para mahasiswa dan juga pasar tentu saja itu kan. Iya, kita prihatin kan. Orang-orang kita dinaturalisasi kan. Oleh tetangga itu, kampus tetangga itu. Nah itu banyak tuh senior-senior saya, gitu, teman-teman saya yang gitu. Ternyata dinaturalisasi. Ya. Mudah-mudahan tidak di PAT. Ya karena ya mungkin karena yang macam-macam mungkin saya kira, tapi tidak jauh dari faktor ini mungkin ya. Iya kan akses maksudnya gini, kalau NU fasilitas saya yakin juga kan. Nah begitu. Iya. Tadi bahasa dari ketua itu Kang Najis saya kira sudah jelas. Kita bikin lembaga itu yang profesional. Artinya memang yang dari segi gaji juga untuk dosen yang menunjang, sehingga orang kemudian tidak lari lagi ke tetangga sebelah, padahal tadinya sholatnya ini misalkan. Saya kira itulah. Kita pokoknya menjaga baik dari segi SDM dosen maupun calon mahasiswanya. Kira-kira ayolah warga NU itu Nahdien itu kembali ke perguruan tinggi. Iya kan, kalau ada input yang masuk gitu kan kita harus memberikan output kan. Ya. Jadi kalau gajinya gede kan memberikan. Nah, kita juga bisa menekan komitmennya gitu kan. Gitu. Iya, kalau gajinya ini gimana kan? Saya kira itu. Mungkin itu juga ya pertimbangannya kenapa banyak teman-teman yang kemudian yang kerjanya di tangga sebelah. Ya, lumayan lebih gede lah Iya. Pasti itu. Apa namanya? Berarti pengumuman pendaftaran bisa dilakukan nggak di bulan di tahun 2023? Bisa nggak? Kemungkinan akhir 2023 ya kita mulai itu. Ini tahapan-tahapannya sudah sampai di situ. Kita dari awal, semisal dari mulai pelantikan dan sebagainya itu kita sudah punya roadmap-nya dan ini tahapan-tahapannya sudah jelas kelihatan. Iya, 2023. Tapi yang penting saya kira menarik juga ditanggapi tadi mengenai naturalisasi ya. LPTNU PBNU tanggal 8 sampai tanggal 10 Maret ini di Medan ada Rakornas ya. Di antaranya salah satunya membahas tentang kurikulum keaswajaan dan moderasi ini. Ini salah satu sebagai bentuk proteksi ataupun membentengi naturalisasi yang lain. Iya, biar tapi tentu kita tidak menutup ya sifatnya yang terbuka, tapi dengan tadi catatannya adalah kampus UNU Kabupaten Cirebon ini dengan sistem metode profesionalitasan, integritasnya baik bagi pengajar dan sebagainya, kemudian juga mahasiswanya arahnya kemana? Karena tentu UNU hadir ini adalah untuk siar dakwah
Nahdliyin begitu, lewat jalur pendidikan dan pendidikan tinggi itu. Jadi gitulah. Iya, apa namanya? Ini kan menurut saya eksklusif, inklusif saja ya. Ya inklusif terbuka, Pak. Iya. Terbuka saja menurut saya kan. Yang penting kita jangan kuat kan. Terutama ini Kang Khalil. Terutama profesionalitasan dalam keilmuan itu. Jadi kualifikasinya harus jelas ini dan sebagainya, mengenai apakah dia memang orang NU secara struktural atau kultural dan sebagainya, sampai sebatas muhibbin atau cinta ke NU saja kita nggak masalah. Atau mungkin bahkan kalau non muslim atau kata mereka kafir. Betul. Nggak masalah. Itu akan memberikan kan ya. Iya. Yang Contoh. Kalau ternyata profesor yang dibutuhkan kita di misal perikanan ya, itu adanya orang non muslim tidak masalah, karena itu terkait dengan keilmuan dan profesionalitasan dalam keilmuan itu. Jadi ilmu itu bebas nilai, intinya begitu. Kita menjalankan organisasinya atau ideologinya, ya kita tetap mempertahankan keaswajan nahdliyahnya itu. Optimis sekali kita apresiasikan, mudah-mudahan terwujud. Amin. Dan bisa menjadi kebanggaan warga Nahdliyin. Ada yang mau disampaikan? Cukup ya. Cukup, saya kira cukup lah. Nanti kita bisa bincang lagi. Episode lainnya Azadin Talk. Siap. Tetap kita ini aja Kang, meminta doanya seluruh warga Nahdliyin, kemudian para pemuka, para kiai, para habib, para sebagainya untuk mendukung bahwa PCNU ingin menghadirkan, mendirikan kampus, yaitu Universitas Nahdlatul Ulama di Kabupaten Cirebon. Yang kecenderungannya ke sains dan teknologi. Betul. Mungkin sekalian kan ngajak barangkali ada STM yang lain ngumpet gitu. Iya, nanti itu kita PPNU akan menyisir di mana yang masih ngumpet dan sebagainya, kita tarik itu. Dan dengan cara bagaimanapun, karena kita nyata nih bahwa jihad kita, dakwah kita di bidang pendidikan khususnya untuk UNU ini harus betul-betul dimaksimalkan dan terrealisasi secara. Kita harus menjawab stereotip. Ya. NU kok kayaknya nggak bisa. Nah, canggih seperti itu. Iya, betul. Ya, saya kira itu stereotip yang kalau melihat realitas sebetulnya juga tidak begitu salah ya. Tidak bisa dibantah juga. Tidak bisa dibantah sebetulnya karena melihat realitas yang ada. Meskipun kemudian sekarang itu kan banyak juga universitas dan perguruan tinggi yang didirikan oleh Nahdliyin yang mendunia juga bahkan. Ya, mulai ada kesadarannya. Iya. Dan itu sebetulnya kualitas perguruan tinggi kan bisa dilihat dari akreditasinya. Tapi itu kita bicara nantilah. Intinya kita tantangan kita ke LPTNU itu, tantangan kami justru kami ingin merubah mindset itu. Kita ingin menghadirkan NU yang profesional dengan UNU-nya, dengan perguruan modern. Gitu. Ya, betul. Karena itu nanti sekali lagi, bagaimana tadi yang disampaikan Ketua, kami mohon doa restu dan dukungannya dari semua kalangan Nahdliyin. Semoga cita-cita ini bukan lagi mimpi sebetulnya, karena proposalnya sudah ada. Kalau mimpi itu kan proposal aja belum ada, baru ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Kita proposal sudah ada, step tahapannya sudah kita lalui, tinggal nanti kita komunikasi dengan PBNU, kemudian langkah berikutnya kita nanti akan mungkin open recruitment dosen itu ya untuk memenuhi borang yang akan kita bikin. Saya kira itu. Yang penting ini kan istiqomah, jangan down ketika tantangan masih banyak. Siap, iya pasti. Tidak hanya eksternal juga kadang. Tidak mudah masuk angin lah. Iya. Itu saja Kak, terima kasih sudah bincang-bincang dengan kami. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.